Nyusun perca seperti yang ada di gambar ini tuh nggak sesulit yang dibayangkan asal kita tahu caranya guys. Gimana caranya emang? Gampang, nonton aja dulu videonya, yuk. Hal pertama dalam nyusun perca jadi patchwork itu adalah satu, paling penting banget nih guys, jangan panik. Semua perca itu pasti ada susunannya dan dibuat dengan cara yang simple banget tapi kelihatannya ruwet gitu. Nah seperti yang ada di tutorial ini tutorial video saya yang lama, saya upload lagi di sini, nggak apa-apa ya. Anggap aja ini siaran ulang dan kalian nggak usah repot-repot buka di link deskripsi lagi untuk lihat videonya karena di sini udah saya upload lengkap ya. Cuman emak nggak dicepetin aja. Nah ini saya bikin 4 potong, ukurannya 20 cm kali 20 cm. Seperti biasa ukuran itu jangan jadi patokan ya guys, kalian bisa pakai ukuran apa aja asal bentukannya sama, maksudnya tuh bentuknya tuh square gitulah, kubus gitu ya ukurannya, sisi-sisinya sama. Nanti setelah semuanya dijahit itu kan ada pengurangan ya, ini kan tadi kan 20 kali 20 kan, kalau digabungkan jadi 40 cm. Nah ini nggak jadi 40 cm guys, kalau setelah diukur semuanya tuh dia akan berkurang untuk sisa jahitan kampuhnya gitu maksudnya. Jadi sekitar dapetnya sekitar 38,5 lah, 38,5 antara 37 sampai 38 tergantung kalian jahitnya seberapa besar kampuhnya gitu ya. Itu kalian bagi 3. Jadi dari si 38,5 itu nanti kalian bagi 3 itu kan dapatnya sekitar 12, ya. Nah itu kalian tandain aja di tiap bagian kayak gini nih. Jadi 12,5-nya di sebelah mana gitu loh. Nanti kalian tinggal tandain, terus itu kalian bikin di dua sisi ya, sama-sama di bagian horizontal dan di bagian vertikal. Jadi di sumbu X dan di sumbu Y kalau di aljabar linear gitu ya guys. Ini kayak matematika ya. Nanti hasil akhirnya dari 4 potong kain ini yang dijahit jadi satu itu akan berubah menjadi 9 potong kecil-kecil yang ukurannya berdasarkan si 12 cm yang udah dibagi-bagi tadi itu guys. Ini kalian bisa lihat di sini, ini kan udah dipotong-potong kayak gini ya. Ini paling enak emang harus pakai rotary cutter sih guys. Buat kalian yang nggak punya rotary cutter, kalian bisa cari di Shopee atau di Tokopedia ya guys. Itu di sana banyak pilihannya guys. Nggak harus yang merek Olva yang mahal gitu ya, atau merek Freya itu juga bagus. Atau misalnya kalian pakai merek-merek Cina yang abal-abal, saya pakai merek Cina nih guys, yang warna-warna kayak gini nih, no brand gitu ya. Bukan no brand sih, ada sih tulisannya aksara Cinanya sih, cuma saya nggak bisa bacanya. Apa dibacanya Hu Yitian, Song Weilong, Dilan Wang, Yang atau Chen Zhezuan atau Li Xian. Itu juga cakep sih ya guys ya, ganteng banget sumpah kalau main di Dracin tuh. Ini kenapa jadi ngomong Dracin? Mama dasar. Maaf guys, kita back to topic lagi. Jadi sampai mana tadi ya? Saya jadi gagal fokus. Nah, kita balik lagi guys. Jadi setelah kalian potong jadi 9 potong tuh guys, kalian bisa susun jadi macam-macam variasi loh guys. Ini kayak misalnya saya susun kayak gini guys. Potongannya bisa kalian variasiin macam-macam. Jadi makanya ini jangan terlalu banyak motif supaya kalian nggak bingung nyusunnya. Kalau bisa emang cuma 3 motif aja kayak saya, supaya bisa fokus gitu warnanya. Kalau misalnya lebih banyak lagi warnanya, misalnya 4 potong warna yang berbeda ya juga bisa sih. Cuma nanti dia akan susah nyesuaiin warnanya karena nggak ada warna yang dominan kan. Kayak gitu aja sih masalahnya. Tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan ini, kalian mau susun dengan macam-macam warna itu nggak masalah. Nanti kalau misalnya kalian udah susun kayak gini nih, ini kan saya susun seperti ini nih. Itu belum selesai urusannya guys. Jadi kalian setelah rapiin pinggir-pinggirannya, kalian ini namanya kalian udah bikin satu blok besar yang baru ya. Seperti biasa kan saya selalu bilang kalau patchwork itu selalu disusun dari blok-blok. Itu yang bikin kita nggak kehilangan pegangan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bingung dengan sebuah susunan patchwork yang ruwet banget, kalian lihat aja ini potongannya tuh dari mana gitu, yang pola berulangnya tuh dari sebelah mana gitu. Nah itu akan dipakai terus sama selama satu karya itu jadi gitu loh. Nah ini saya udah jadi satu blok lagi. Saya udah bikin kayak gini jadi beberapa blok yang sama motifnya kayak gini. Terus nanti kita susun lagi jadi satu blok lagi yang besar guys. Gitu guys. Nanti baru kalian manfaatin buat jadi apa. Ini kan kayak gini nih. Posisinya kan tangga-tangga kayak gini. Ini nggak nyangka kan cuman dari 4 potong yang kayak tadi doang bisa jadi kayak gini. Nah ini saya udah bikin banyak. Saya bikin 4 potong. Terus kita bisa susun jadi satu blok lagi yang besar loh guys. Ini baru dari satu model doang gitu, kalian bisa pakai model yang lain gitu loh. Ini dari satu model yang udah disusun pun kita bisa variasiin lagi jadi model yang lucu-lucu gitu guys. Jadi banyak model gitu jadinya.
Ini kalian lihat ya, ini kan tengahnya merah. Ini fokusnya POV-nya, point of view-nya di tengah merah gitu. Nanti kalian jahit lagi semuanya jadi satu blok yang besar gitu kan. Nanti kalian bikin lagi yang banyak kayak gini. Untuk bikin selimut pun mungkin kalian perlu 12 blok besar seperti ini gitu kan. Nah sekarang kalian ubah lagi posisinya seperti ini. Point of view-nya berubah jadi biru ya kan. Itu bisa diakalin kayak gitu, atau mau abu-abu di tengah, atau misalnya mau kiri kanan merah biru, itu kan bisa diakalin banget gitu kan guys. Jadi kalau misalnya kalian susun dari 4 itu, kalian bisa jadi 4 variasi yang banyak banget guys. Jadi kalau misalnya mau buat jualan gitu kan, ini modelnya lucu-lucu gitu kan, karena ada yang model begini, ada yang model begitu, dan nggak bakal sama satu sama lain ya, kecuali kalau diproduksi massal ya pasti ada yang sama dong. Tapi kalau misalnya handmade gitu kan, pasti kalian akan bikin beda-beda per satu produk kan, nggak akan sama, dan itu yang pembelinya, customernya pasti akan merasa spesial banget dong, karena nggak akan sama dengan yang lain gitu kan, karena punya dia beda daripada customer yang lain gitu guys. Ini kalau misalnya kalian potong miring juga bisa loh guys, tuh kayak gitu ya kan. Ini ada juga yang potongannya nggak cuma 4 tapi 9 potong. Jadi kalau yang tadi saya susun di awal itu 4 potong itu, kalau di bahasa patchworknya itu namanya disappearing for patch. Kalian bisa cari di YouTube lain, atau misalnya kalian cari di Pinterest atau cari di Google. Kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut, kalian bisa cari dengan kata kunci disappearing for patch. Jadi kan bisa dapat referensi lebih banyak dari tempat lain gitu kan, gak cuma dari sini aja gitu. Siapa tahu kan saya jelasinnya kan keriting gitu kan, jadi kalian nggak ngerti. Kalau misalnya nggak ngerti, silahkan tulis di kolom komentar ya guys, dan kalau bisa dijawab sendiri aja. Seperti biasa. Ya udah, kalau gitu video ini jangan kepanjangan supaya kalian nggak makin pusing gitu ya. Jangan lupa bila bermanfaat kasih like-nya dulu guys, dan jangan lupa buat yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu, karena subscribe itu bayar, nggak gratis. Cuma di sini doang yang bilang subscribe itu bayar. Bener kan? Karena bayar kuota sama wifi ya nggak sih? Tapi nggak apa-apa, kan demi kebaikan kita juga ya kan guys. Oke deh, saya Adede, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.